Ketika Yesus sudah menyelesaikan perkataan-perkataan ini, dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Yudea di seberang Sungai Yordan. Dan kerumunan besar orang mengikutinya, dan dia menyembuhkan mereka di sana. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dia dan bertanya, apakah dibenarkan bagi laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Lalu Yesus menjawab dan berkata, tidakkah kamu membaca bahwa Ia yang menciptakan mereka sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan Ia berfirman, karena itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya itu akan menjadi satu tubuh. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Mereka berkata kepada Yesus, lalu mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan istrinya surat cerai dan menyuruhnya pulang? Yesus berkata kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Akan tetapi pada awalnya tidaklah demikian. Dan aku mengatakan kepadamu, bahwa siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid berkata kepadanya, jika seperti ini halnya suami dengan istrinya, lebih baik tidak menikah. Namun Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, kecuali mereka yang dikaruniai. Sebab ada orang yang tidak menikah, karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang tidak menikah karena dimandulkan oleh orang lain. Dan ada juga orang yang mandul dengan memandulkan dirinya sendiri demi kerajaan sorga. Barang siapa dapat menerima hal ini, biarlah ia menerimanya. Kemudian beberapa anak kecil dibawa kepadanya, supaya dia dapat meletakkan tangannya atas anak-anak itu dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-murid menegur orang-orang itu. Namun Yesus berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu. Jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab kerajaan sorga adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini. Setelah Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak itu, dia pergi dari situ. Kemudian lihat, seseorang datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, hal baik apa yang harus aku lakukan supaya mendapat hidup yang kekal? Dan Yesus berkata kepada orang itu, mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik, namun jika kamu mau masuk ke dalam hidup, taatilah perintah-perintah itu. Orang itu bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua hal itu sudah aku taati, apalagi yang masih kurang? Yesus berkata kepadanya, jika kamu ingin sempurna, pergi dan jualah semua yang kamu miliki, lalu berikanlah kepada orang miskin, dan kamu akan memiliki harta di sorga, dan mari ikutlah aku. Namun ketika orang muda itu mendengar pernyataan ini, ia pergi dengan sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku mengatakan kepadamu, bahwa lebih mudah bagi seekor onta untuk melewati lubang jarum, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika para murid mendengar perkataan itu, mereka menjadi sangat terheran-heran dan berkata, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Sambil memandang mereka, Yesus berkata, bagi manusia hal ini mustahil, tetapi bagi Allah
semua hal itu mungkin. Kemudian Petrus berkata kepadanya, "Lihat, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami terima?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, bahwa kamu yang mengikuti aku dalam dunia yang baru, ketika Anak Manusia duduk di tahta kebesarannya, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak, atau ladangnya karena namaku, akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Akan tetapi banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama."